Insyaallah bersudah sesuai dengan jadwal itu Al-Mukarram Ustaz Haji Hasanuddin. Kalau beliau berhalangan nanti akan dibadalkan oleh Ustaz Haji Jaidi Muhammad, dan bila Ustaz kita Bapak Ustaz Haji Dahlan dan Muhajir Bapak Ustaz Asmat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini, kita masih sama-sama dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat di masjid yang mulia ini, dengan harapan semoga seluruh rangkaian ibadah kita, baik itu yang sunnah maupun yang rukun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula marilah kita sampaikan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya selalu tercurah kepada kita, kepada umatnya yang sampai dengan saat ini masih istiqamah menjalankan daripada ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau, dan semoga
di yaumil kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sekarang sudah memasuki daripada pertengahan daripada bulan Rajab. Dahulu di masa zaman jahiliyah orang Arab suka melakukan ritual di bulan Rajab yang disebut dengan atirah. Atirah artinya menyembelih binatang-binatang terbaik untuk keberkahan harta di rumah. Namun ketika Islam datang, ajarannya disempurnakan, itu pun dihapus karena sebagian orang jahiliyah menyembelih bukan karena Allah, tetapi karena berhala-berhala yang mereka sembah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, la far'a wala atirata. Tidak ada lagi far'a. Far'a itu menyembelih binatang yang pertama kali lahir, sedangkan atirah menyembelih di bulan Rajab untuk keberkahan harta. Namun karena ada praktek syirik, maka semua itu dihapus, bergantilah dengan Idul Adha dan bergantilah dengan akikah. Namun bulan Rajab bukan itulah yang menarik. Yang menarik dari bulan Rajab lebih dari sekedar hal tersebut. Inilah yang akan menjadi pesan takwa di dalam khutbah ini. Sebagaimana mesti kami mengingatkan diri sendiri, bulan Rajab ini adalah bulan menanam biji takwa. Setelah itu bulan Sa'ban kita menyiramnya, menyuburkannya di bulan Ramadan supaya dapat memetiknya. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di bulan Rajab ini mendapatkan ujian terhebat. Yang pertama, wafatnya istri beliau. Istri beliau adalah orang yang menyokong perjuangan dakwah beliau. Di suatu sore Nabi termenung ketika periode Madinah. Hidup sudah mulai nyaman, perjuangan sudah mulai tertata. Terlihatlah oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di situ ternyata Nabi bergumam menyebut nama ibunda Khadijah. Maklum seorang istri pasti cemburu bila mengingat istri tuanya. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Wahai Rasulullah, masa yang mati itu masih diingat. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah istriku, dia Khadijah berjuang saat kami masih sendiri. Kami masih sepi, kami tidak ada modal, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mensupport. Semua orang membenci, bahkan banyak juga yang melakukan tindak-tindak kriminal. Semuanya iri. Di saat itu Khadijah istri tuaku memperkuatku. Maksud Nabi kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, sekarang kau sudah enak, maka enggak usah kamu mencemburui istri tuaku. Istri pertamaku meskipun sudah wafat, maka semenjak itu Sayyidah Aisyah tidak pernah mencemburui Sayyidah Khadijah. Kata beliau, istri yang paling disayangi beliau adalah aku, kecuali Khadijah. Dia lebih disayangi melebihi aku. Namun di bulan Rajab ini juga 3 tahun sebelum beliau diizinkan berhijrah ke kota Yathrib atau Madinah, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di backup pamannya Abu Talib pun, Abu Talib sakit-sakitan dan berujung meninggal dunia. Di saat orang Arab benci kepada Rasulullah, Arab Mekah, kafir Quraisy kufur kepada Rasulullah, yang menjaga Rasulullah adalah Abu Talib. Inilah ujian-ujian yang tiada tara. Ketika orang-orang terdekat kita dipanggil oleh Allah, maka kita sedang berusaha, sedang berkorban. Ternyata orang terdekat kita hilang. Apakah masih ada Allah di situ? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sabar. Rasulullah tidak pernah sedih. Belum lama sebelumnya Rasulullah berhijrah ke Taif. Sampai di Taif pun ditolak, bahkan kemudian beliau diusir. Bayangkan
jika kita tidak diterima sedikit pun di suatu tempat, pasti kita tersinggung. Ini Rasulullah lebih daripada tidak diterima. Ini beliau dilempar dengan kotoran onta, dilempar dengan hal-hal yang tidak pantas. Tapi di saat itu Sayyidina Jibril datang, ternyata Sayyidina Jibril tidak sabar. Sayyidina Jibril mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau mau akan aku hancurkan negeri Taif ini. Tapi Rasulullah lebih sabar daripada Jibril. Wajar Nabi kita Muhammad adalah seorang manusia, ibni Abdullah, bukan malaikat, bukan jin. Nabi kita seorang manusia, tubuhnya mungkin tidak sekuat seperti yang orang-orang bayangkan. Ternyata rohaninya jauh lebih kuat. Saat Sayyidina Jibril tidak sabar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sabar. Beliau dari mulai awal tahun berdakwah sampai dengan tahun ke-7 selalu diusir. Ujiannya lebih parah dari pandemi Covid, bahkan pernah 3 tahun tidak makan kecuali dedaunan dan kulit-kulit yang sudah kering. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah berapa banyak sebenarnya ujian kita sehingga kita banyak mengeluh tidak pada tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Allah, orang-orang Taif tidak mengerti siapa aku. Jadikan keturunan mereka mengerti siapa aku. Ketika semua masalah memuncak, tidak ada lagi makhluk yang diuji melebihi Rasulullah. Nabi Nuh tidak lolos. Nabi Nuh diejek kaumnya. Nabi Nuh tersinggung di tahun 950-an. Apa kata beliau? Ya Allah, hancurkan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka, karena kalau mereka punya anak, anaknya pun pasti kafir. Nabi Nuh berprasangka sebelum takdir terjadi. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum terjadi berarti masih ada kesempatan berubah, maka beliau membuka harapan. Itulah maknanya rahmatan lil alamin. Beda dengan Nabi Musa, dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika tidak diterima kaumnya, dia lari ke laut, pergi naik kapal. Ternyata di kapal pun tidak diterima. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada rahasia di setiap ujian. Setiap orang diuji berarti ada pemberian, di sampingnya ada setelahnya. Inna ma'al usri yusra. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bukan setelahnya, pemberian Allah akan diberi bersamaan jika ada kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah rahasia kalbu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau sabar, tidak hanya sabar karena kita tidak kuat sabar. Nabi Nuh sudah sabar tapi tidak kuat. Akhirnya beliau menemukan satu inti dari seorang hamba, yaitu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlaslah yang membuat orang tahan banting. Sabar tak terbatas, syukur pun tak terkira. Nabi Muhammad melepas kepergian Abu Talib, melepas kepergian Siti Khadijah, bahkan melepas siapa saja yang membantunya. Beliau hanya mengatakan, cukuplah Allah yang membantuku. Di saat itulah, di saat beliau lelah, badan terasa remuk, tengah malam Allah menjemput lewat 2 malaikatnya. Dibedah dadanya, dibersihkan isinya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dihiburlah beliau dengan berjalan-jalan ke alam semesta. Tidak hanya melihat alam yang fisik, bahkan melihat alam yang tidak fisik. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, dikatakan, aku marartu bi Musa wa huwa yusalli fi qabri. Nabi bercerita dalam tamasya atau dalam perjalanannya, bahkan aku melihat Nabi Musa sholat di dalam kuburnya. Pemandangan yang indah sekali. Beliau bisa memandang tembus ke alam kubur. Puncaknya beliau memimpin sholat di Masjidil Aqsa. Beliau menoleh ke belakang, ternyata yang hadir
bukan satu atau dua orang, tetapi para arwah Nabi 124.000 pun Allah hadirkan arwah para Nabi, karena semua para Nabi berdoa, ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Inilah doa ijabah mereka. Kadang-kadang doa mereka diijabah setelah orang itu meninggal, ruhnya pun Allah kembalikan. Mereka para arwah dipimpin solat oleh ruh yang masih berjasad, ruh yang masih berfisik. Inilah kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah ketika Sayyidatina Aminah bermimpi, datang Sayyidina Jibril mengatakan, wahai Aminah, yang di dalam kandunganmu itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu alam semesta. Tetapi kenapa diberinya di saat susah, ketika ujian memuncak? Karena jika seseorang tidak diuji, maka dia akan merasa mendapat anugerah karena usahanya, bukan karena Allah yang menginginkannya. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sahabat-sahabat Jumat yang dimuliakan Allah, jika kita mendapatkan khusyuk bukan karena kita banyak berzikir, jika kita bermimpi bertemu Rasulullah, bertemu orang soleh bukan karena hati kita bersih, jika kita dapat rezeki usaha sukses di dunia bukan hanya sekedar karena kita pintar dan hebat, tapi semuanya Allah yang atur dengan cara-caranya. Dialah yang membuat kita pintar, dialah yang membuat kita hebat, dialah yang menghebatkan semua kita. Di saat itulah berbeda dua kelompok. Satu, orang-orang kafir munafik. Munafik zahirnya percaya, tetapi batinnya mengatakan, Masya Allah, setega ini. Salah apa kami ketika Allah harus memberi ujian seperti ini? Tapi lain dengan orang yang beriman mengatakan, raditu billahi rabba, aku ridha, aku tulus, apapun yang mau engkau ya Allah akan aku terima. Mari kita belajar dari bulan Rajab, bulan penuh ujian. Semoga ujian tidak pernah ditolak. Terima ujian itu, lalu ridhoi dan ikhlaskan. Tunggu setelah itu ada rahasia Allah yang akan diberinya, hikmah yang tiada tara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال
تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل منهم والصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة الشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين أجمعين. أما إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلمون ما تصنعون. سبحانك بالصلاة.